Oke, ya, baik. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita lanjutkan kembali ya, bahwasanya eh, audit teknologi informasi itu sangat penting gitu ya bagi bagi auditor gitu ya. Nah sekarang kita melihat ya bagaimana eh, audit atas proyek-proyek ya infrastruktur yang berkelanjutan gitu ya. Nah, jadi berkaitan dengan materi ini gitu ya, maka nantinya kita membahas ya mengikuti apa saja pandangan lingkup gitu ya, lingkup dari proyek-proyek berkelanjutan itu dan bagaimana tujuan auditnya dan juga bagaimana prosedur auditnya dan juga bagaimana menemukan apa ya temuan dan juga memberikan rekomendasi dan juga saran. Nah, jadi dalam hal ini tujuan dari audit IT infrastruktur berkelanjutan gitu ya, itu adalah mengevaluasi gitu ya. Intinya mengevaluasi sudah efektif atau sudah efisien gitu ya. Efektif atau juga sudah efisien dan juga ekonomis. Nah, ini yang disebut dengan 3E kata orang ya. BPK ini sering melakukannya gitu ya. Di mana dalam auditnya itu berdasarkan pada prinsip efektivitas, efisien dan ekonomis begitu ya. Dan dan apa ya? Dan juga menjamin sebuah proyek gitu ya, itu berkelanjutan ya, sesuai dengan tujuannya ya dan juga dan relevan dengan kriteria dan juga regulasi serta standar gitu ya. Nah, jadi cenderung yang namanya audit infrastruktur itu adalah audit untuk memastikan gitu ya sebuah proyek itu berjalan efisien ya, sudah berjalan ekonomis, sudah berjalan efektif ya dan juga sesuai dengan aturan. Dengan kata lain itu adalah audit operasional yang kita maksudkan ya. Nah, di mana pentingnya audit infrastruktur ini ya terutama untuk melihat ya peluang global ya, terutama dampak dari perubahan iklim ya dan juga berkurangnya sumber daya ya dan juga ketidakseimbangan ya aspek sosial dan juga berkaitan dengan akuntabilitas ya dan juga improvisasi kinerja dan juga manajemen resiko ya. Dan dalam yang namanya proyek definisi dari proyek infrastruktur berkelanjutan meliputi mulai para desain proyek, membangun gitu ya, mengoperasionalkan dan juga kerangka jangka panjangnya, keberlangsungan jangka panjang dan juga bertujuan untuk menyajikan kebutuhan ya sesuai dengan generasi yang di masa yang akan datang tidak ada komplain gitu ya. Jadi kriterianya mengacu pada ESG. Apa itu ESG? Environmental ya, social, economic and governance. Jadi kerangkanya adalah kerangka ESG ya. Jadi sudah sesuaikah dengan lingkungan ya, atas penggunaan sumber daya, atas keberlangsungan perubahan iklim dan juga biodiversity dan juga konservasi dan juga mengurangi polusi dan juga secara sosial apakah selaras ya dengan kebutuhan masyarakat, community engagement dan juga keseimbangan dan juga kelengkapan dan dari sisi kesehatan dan juga kelayakan. Selain itu dari sisi ekonomi yang berkaitan dengan cost effectiveness ya dan juga job creation dan juga visibilitas jangka panjang ya dan juga tata kelola berkaitan dengan praktik manajemen, kemudian integritas, kemudian akuntabilitas, transparansi dan etik. Nah, jadi ini ya yang namanya infrastruktur IT ya, audit infrastruktur itu tidak lepas ya dari yang namanya kerangka ESG. Jadi memang sangat luas sekali ya yang namanya ESG itu gitu ya. Jadi lingkupnya mulai dari lingkungan, ekonomi, tata kelola gitu ya, sampai pada aspek sosial ya. Nah, ini yang perlu kita ketahui.
Nah, kalau dalam hal ini proyek infrastruktur itu mencakup hal itu, maka inilah kita lihat ya. Jadi bagaimana kerangka ESG ya, ESAG namanya. ESAG menurut apa ya? Menurut IAPI gitu ya, meliputi tata kelola ya. Sudah transparankah? Sudah accountable kah? Gitu ya. Kemudian sudah selaraskah dengan kebutuhan sosial? Kemudian sudah selaraskah dengan ekspektasi orang-orang, gitu ya? Dan juga lingkungan dan juga aspek ekonomi. Nah itu. Dan berkaitan dengan keberlangsungan lingkungan meliputi apa ya? Resource efficiency. Ya, bagaimana kita hemat-hemat lah, gitu ya? Hemat-hemat atas apa ya? Atas sumber daya yang ada. Kalau kita pakai misalnya BBM, jangan kita habiskan. Kita harus pikirkan ya bagaimana untuk generasi 20 tahun yang akan datang. Apakah orang yang nantinya hidup di 30 yang akan datang, apakah mengalami kelangkaan? Karena sudah dihabiskan oleh generasi sekarang. Nah ini harus kita pertimbangkan. Maka ESG konsep itu lingkupnya seperti itu, gitu ya. Selain itu juga climate resilient, ya artinya perubahan iklim yang berkelanjutan. Nah di sini perubahan iklim juga perlu kita selaraskan ya, artinya bisa nggak beradaptasi, ya beradaptasi dengan perubahan iklim, ya cuaca, ya kan kemudian juga apa namanya di kutub utara itu ada es ya, es yang mencair gitu kan. Nah, jadi perubahan iklim itu terjadi. Kalau dulu misalnya di kampung kita jeruk itu tumbuh ya, berbuah, sekarang nggak lagi gitu kan. Kenapa? Ada berarti perubahan iklim. Dulu terkenal jeruk bahoro gitu kan, jeruk panyabungan gitu kan, tapi nggak tumbuh lagi sekarang, nggak ada. Ya karena memang iklim udah berubah begitu ya. Dan juga biodiversity konservasi. Ya, sudah berlangsungkah konservasi konservasi lingkungan, sudah amankah habitat-habitat yang ada? Ya kalau sekarang kita lihat habitat itu ya makin habis gitu ya, udah nggak terlihat lagi misalnya di Bukit Barisan itu harimau Sumatera gitu kan. Kalau dulu tahun 80-an masih banyak harimau ya kan. Dan juga misalnya rusa ya kan, kalau dulu datang ke hutan Bahoro banyak ketemu rusa. Nah sekarang nggak ada. Siamang dulu banyak ya, sekarang nggak ada ya. Jarang-jarang gitu kan, berarti biodiversity conservation-nya tidak berlangsung gitu ya. Begitu juga masalah polusi ya, jadi reduce water, reduce polusi dan juga emisi. Nah, jadi inilah isunya adalah isu lingkungan yang berkelanjutan ya. Jadi ini masuk dari cakupan auditor teknologi informasi ya. Jadi masuk dalam skop audit lah ya dengan kata lain. Nah itu. Dan juga aspek sosial meliputi apa? Komunitas ya. Komunitas engagement, perikatan sosial ya. Artinya keterlibatan di komunitas komunal ya, perencanaan dan juga pengambilan keputusan. Begitu juga inclusiveness ya, meliputi manfaat dan juga distribusi yang diperoleh dari seluruh populasi dan segmennya, termasuk beberapa kelompok grup-grup. Dan juga kesehatan yang meliputi udah dapatkah kita air bersih, air yang layak, sudah punyakah orang semua infrastruktur itu yang dalam hal ini memenuhi kriteria standar kesehatan, ya standar keamanan. Nah, di sini cakupannya adalah social sustainability masuk dalam lingkupnya. Kemudian juga keberlangsungan ekonomi. Jadi keberlangsungan ekonomi meliputi keefektifan biaya. Jadi untuk menjamin bahwasanya seluruh proyek ya siklusnya, lingkupnya sudah dilakukan secara operasional. Juga penciptaan lapangan pekerjaan didukung ya oleh kondisi ekonomi lokal yang menciptakan pekerjaan ya yang secara konstruktif bisa dioperasikan. Dan juga punya punya beyond visi di masa yang akan datang ya, long term visibility gitu ya, punya visi jangka panjang ya terkait dengan operasi dan juga menjamin seberapa jauh fungsionalnya itu ya. Nah sedangkan yang terakhir itu adalah tata kelola ya.
isu tata kelola. Jadi isu tata kelola, isu manajemen, gitu ya, isu pertanggungjawaban, accountability, dan isu etika. Jadi sistem dan juga proses organisasi itu mencakup bagaimana regulasi internal ya, kemudian akuntabilitas dan juga promosi dan kontribusinya dalam kualitas untuk generasi masa yang akan datang. Dan pada akhirnya itu akan mencakup masalah integritas kepemimpinan ya. Jadi mencakup integritas kepemimpinan yang merespek ya aspek lingkungan dan juga penyediaan ya